Ini sangat-sangat secret, sensitif. Mohon maaf, sangat sensitif. Ya, teman-teman sampai di sini. Siap. Setidaknya ada 2 kejanggalan di balik kaburnya 7 penghuni Rutan Salemba di Jakarta Pusat berdasarkan sidang anggota Dewan. Pertama, 3 narapidana dan 4 tahanan digabungkan dalam satu sel. Keanehan lain, CCTV di bagian belakang rutan mati dan lokasi tempat kabur ke-7 orang berada di titik buta alias blind spot. Loncat itu, terus di sana blank spot. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk panja pemasyarakatan. Kecurigaan juga datang dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR. Dia curiga ada kong kali kong antara pihak lain dari dalam dan luar rutan. Ada pihak yang terlibat baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan. Apalagi ini kan teralis besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia biasa bisa menjebol teralis besi itu hal yang mustahil gitu. Kecurigaan anggota Dewan mungkin bukan tanpa alasan. Ketujuh penghuni Rutan Salemba yang kabur berasal dari kamar 16 Blok S. Ketujuh orang ini diduga melarikan diri dengan menggergaji terali besi di kamar. Mereka kemudian turun dan masuk ke dalam gorong-gorong atau saluran air. Mereka juga menggergaji terali besi di gorong-gorong yang terhubung dengan jalan percetakan negara. Mekanisme yang dilakukan pertama adalah membobol atau memotong teralis. Ini merupakan ventilasi di area kamar mandi yang kemudian disambung dengan atau diikat dengan menggunakan sarung untuk turun. Karena kalau saya melihat bagaimana struktur dari lapas Salemba sendiri, ini memang dari area lapas ke bawah itu cukup jauh sehingga tidak bisa lompat begitu saja. Dan juga ada beberapa tingkatan-tingkatan seperti pagar-pagar yang harus dilalui. Jadi setelah dibobol, teralis yang ada di kamar, tepatnya itu di Blok S, kamar nomor 16, lalu kemudian menggunakan sarung dan masuk ke gorong-gorong. Drama pelarian 7 penghuni Rutan Salemba masih belum menemukan titik terang, termasuk soal keberadaan alat pemotong terali besi. Indikasi keterlibatan orang luar Pak untuk suplai. Ini sedang dalam penjalanan. Ini sedang pendalaman atau penelusuran. Apakah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk dari pihak kita. Panitia Kerja Pemasyarakatan diharapkan bisa mengurai kejanggalan-kejanggalan di balik kaburnya 7 penghuni Rutan Salemba. Terlebih, 1 di antaranya merupakan gembong narkoba. Tim Liputan Kompas TV. Tadi CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya. Jadi nanti Garuda ID plus CCTV. Tadi inspeksi mengenai tadi CCTV kan kita nambah 103 CCTV di mana ada face recognition-nya. Jadi nanti Garuda ID plus CCTV kita supaya jaga kebocoran tiket bukan karena komersial, tapi ini karena keselamatan. Dan kita didatangi FIFA AFC, tadi saya ajak ketemu. So far dari FIFA AFC mereka melihat kita siap, ya. Jadi kalau sampai ada nakut-nakutin Indonesia nggak siap, ya kita jangan percaya, kita terus perbaikin. Yang penting kita kasih lihat ke mereka, kita bukan bangsa yang terbelakang.
saudara, seluruh pemain timnas Jepang yang berjumlah 27 orang sudah mengikuti latihan di lapangan Senayan, Jakarta. Termasuk pemain Jepang yang berlaga di Liga Primer Inggris, yaitu Wataru Endo yang bermain di Liverpool dan Kaoru Mitoma, pemain sayap Brighton and Hove Albion. Selain Endo dan Mitoma, pemain lain seperti Takumi Minamino dan Yuto Nagatomo terlihat dalam latihan terbuka kemarin. Pemain Jepang terlihat santai dalam persiapan melawan timnas Indonesia. Latihan umpan pendek di antaranya pemain juga sempat terlihat kemarin. Menurut rencana, Jepang akan kembali menggelar latihan sore ini sebelum menghadapi timnas Indonesia besok. Pemain timnas Jepang juga diagendakan menjajal rumput Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi venue pertandingan Jumat malam. Dalam latihan kemarin juga terlihat penjaga gawang andalan Jepang keturunan Ghana, Zion Suzuki yang berlatih khusus bersama pelatih kiper timnas Jepang. Zion Suzuki yang saat memperkuat Parma kemungkinan akan kembali dipercaya pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, untuk menghadapi Indonesia. Dan saudara, sejak latihan hari pertama, kehadiran timnas sepak bola Jepang yang bertabur pemain bintang dipenuhi penggemar sepak bola Indonesia dan warga Jepang yang berada di Jakarta. Banyak pemain Jepang yang memang bermain di liga bergengsi di Eropa. Beberapa pecinta sepak bola Indonesia terlihat berupaya mendapatkan tanda tangan pemain bintang di timnas Jepang. Marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia. Mungkin tentang pertemuan kemarin dengan Joe Biden, kan Presiden Amerika mendukung masuk OECD ya Pak. Ini gimana kedudukan Indonesia dengan adanya Indonesia juga mau masuk BRICS? Ini kan kedua organisasi yang berbeda gitu Pak. Saya kira nggak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP, ya. Ya, kita ikut beberapa kelompok ya. Untuk ekonomi ya kita ingin mencari yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan. Oke? Kalau harapan Pak, harapannya dengan sama Cina Selatan Pak, itu apa gimana Pak? Kemarin sama Gaza dan Cina Selatan sama ya kita bahas itu. Ya, saya tetap menyarankan two-state solution, sebetulnya mereka juga setuju. Kita bekerja, kita berharap untuk bisa gencatan senjata segera. Ya. Laut Cina Selatan kita bahas, saya katakan kita ingin kerjasama dengan semua pihak, kita menghormati semua kekuatan, tapi kita juga akan tetap mempertahankan kedaulatan kita. Ya. Tapi kita saya memilih selalu mencari peluang untuk kerjasama. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan ya, tidak akan datang sendiri, harus ada upaya untuk membangun saling percaya, saling menghormati. Jadi kita memilih untuk memelihara hubungan baik dengan semua pihak. Thank you very much. We're marking an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that the partnership between our countries is stronger than it's ever been. Ya, kita ikut beberapa kelompok ya. Untuk ekonomi ya kita ingin mencari yang terbaik. Ya. Mungkin tentang pertemuan kemarin dengan Joe Biden, kan Presiden Amerika mendukung masuk OECD ya Pak. Ini gimana kedudukan Indonesia dengan adanya Indonesia juga mau masuk BRICS? Ini kan kedua organisasi yang berbeda gitu Pak. Saya kira nggak ada masalah, kita juga ikut IPEF, kita ikut CPTPP, ya. Ya, kita ikut beberapa kelompok ya. Untuk ekonomi ya kita ingin mencari
yang terbaik, peluang-peluang untuk ekonomi kita. Kita harus memikirkan kesejahteraan rakyat kita kan. Oke? Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin membahas penanganan judi online. Pertemuan Menkom Digi Mutia Hafid dan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan membahas dua hal, yakni penanganan judi online dan pendampingan untuk tata kelola pembangunan infrastruktur konektivitas di Kemenkom Digi. Soal judo, pertemuan dilakukan untuk memenuhi arahan Presiden Prabowo yang meminta semua pihak bersatu pada penanganan dan pencegahan praktek judi online. Terkait komitmen bersama dengan Pak Jaksa terkait penanganan judi online, meskipun mungkin belum sampai di Kejaksaan, nanti beliau akan sampaikan. Kurang lebih itu ini juga sesuai dengan arahan Presiden yang menyampaikan bahwa semua bidang, semua institusi harus bersatu padu menangani dan mencegah judi online. Dalam timnya di dalam peruntukan, tapi bagaimana juga teriakan nilai tiga agar tidak terus berubah hal yang merugikan masyarakat. Nah, kita bicara masalah-masalah yang saya kira yang aktual, kerjasama di antara kedua negara, tukar-menukar informasi dan pandangan, saya kira itu intinya. Dengan sendirinya apapun public figure itu menambah minat. Juga gitu ya, ada kehadiran Mas Uci di masyarakat. Kehadiran Once. Menambah popularitas. Ya, tentunya dengan sendirinya apapun public figure itu menambah minat. Jadi yang saya bersyukur juga banyak public figure yang menawarkan diri untuk membantu saya. Menawarkan diri lah, bukan saya yang minta. Ya, makasih. Atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu 13 November 2024, kita dapat berkumpul bersama pada acara Sidang Raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dengan mengusung tema Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Meoli Komitoraya, aihi pisan pa, tolepi. Terima kasih Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan gendang sebagai tanda komitmen, panggilan, dan pelayanan gereja-gereja di Indonesia bagi bangsa dan negara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini tadi saya sedikit terlambat karena keluar dari airport sampai sini, tadi lewat kantor Sinode juga, kiri kanan jalan itu banyak sekali warga yang ingin menyapa, dadah-dadah. Jadi tidak sopan kalau, mohon maaf, tidak sopan kalau saya langsung lewat begitu saja. Jadi tadi di beberapa titik saya mohon maaf terpaksa turun dari mobil dulu untuk membagikan susu, buku, dan juga beberapa alat-alat sekolah. Jadi saya mohon maaf sekali Pak Pendeta, Bapak Ibu semua, saya mohon maaf sekali datang terlambat. Dan saya juga mohon maaf, ini saya harusnya datangnya pas pembukaan, karena jujur aja saya diundang Pak Pendeta tahun lalu, tapi statusnya masih cawapres. Jadi diundangnya dari tahun lalu, dan dari tahun lalu juga saya sudah menyanggupi untuk datang ke acara PGI ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang saya hormati, ini mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena harus melanjutkan perjalanan ke NTT. Ini ada saudara-saudara kita yang mengungsi karena ada erupsi gunung. Jadi setelah dari NTT kami ke Makassar sebentar, lalu langsung mengecek pengungsi-pengungsi yang ada di NTT. Nanti ya. Iya. Pak, gimana, ngantuk nggak Pak? Nanti itu. Nanti ya. Belum bisa komentar untuk sekarang. Iya. Nggak bisa komentar Pak. Iya. Tapi waktu itu emang nggak ngantuk kan Pak? Enggak. Tapi lupa ngerem nggak Pak? Lupa ngerem atau gimana enggak Pak? Enggak. Mungkin kita nggak ngerem. Oh, nggak mungkin nggak ngerem. Sempat periksa truk Pak waktu itu Pak sebelumnya. Kenapa Pak? Tapi istirahat cukup ya Pak ya? Seperti istirahat cukup ya? Karena itu istirahat. karena kagok aja di depan banyak mobil kendaraan tiba-tiba ya Pak ya? Apa itu kagok Pak? Kagok atau gimana Pak? Enggak kagok. Oh, nanti ya komentarnya ya. Nanti ya. Mohon maaf sekarang di berita saya.
Di tengah hiruk pikuk posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, ada seorang bayi lahir. Bayi ini diberi nama Gibran oleh kedua orang tuanya yang terinspirasi dari nama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang dijadwalkan melihat kondisi para pengungsi hari ini. Bayi pun akan diungsikan ke tempat yang lebih layak dan tidak terpapar abu vulkanik. Di lokasi pengungsian Desa Kobasoma, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur inilah Katarina Kirekuota, warga Desa Nawakote, merawat bayi laki-lakinya yang lahir di tengah erupsi Gunung Lewotobi. Katarina tersenyum menatap bayinya yang baru saja dilahirkan di tengah perjuangannya agar tetap hidup menghindari bahaya erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. 2 hari jelang melahirkan, Katarina dibawa ke Puskesmas Lewolaga untuk proses persalinan. Namun usai melahirkan, Katarina dan bayinya yang baru berusia 10 jam diminta kembali ke pengungsian lantaran puskesmas penuh dengan ibu hamil yang juga akan bersalin. Katarina bersama buah hati ketiga ini pun tiba di tenda pengungsian bersama sang suami dan orang tuanya. Terus kapan melahirkan adik? Dari malam jam 1 lewat. Jam 1 lewat. Setelah itu bawa ke tenda pengungsian kapan? Tadi pagi jam 11. Kenapa tidak nginep di Lewolaga? Katanya ibu hamil terlalu banyak, jadi kami coba pulang ke sini. Oh, tadi dokter periksa bagaimana? Sehat semua. Sehat semua. Bayi laki-laki yang lahir di puskesmas di tengah bencana ini diberi nama Gibran oleh kedua orang tuanya. Sang ayah mengatakan nama Gibran terinspirasi dari nama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang menurut rencana melihat kondisi para pengungsi erupsi Gunung Lewotobi. Rencana mau kasih nama siapa? Nama Gibran. Aku kasih nama Gibran. Panas terik dan debu vulkanik jadi ancaman bagi sang ibu, Katarina, dan sang bayi, Gibran. Bersyukur tim kesehatan Lanal Maumere mendatangi Katarina dan merekomendasikan agar Katarina dan bayinya dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Untuk anak bayi ini alangkah baiknya dipindah untuk ke tempat yang lebih jauh dari debu, kemudian tetap mendapatkan sinar matahari, hanya mungkin bisa dipindahkan di dalam ruangan. Kita koordinasikan untuk pemindahan ruangannya. Tak hanya nasib Katarina dan bayinya, petugas kesehatan di posko pengungsian telah mendata ibu yang kemungkinan melahirkan di pengungsian. Kini Gibran dan sang ibu serta ayahnya sudah nyaman di tempat baru yang disiapkan BNPB. Sehat selalu ya Gibran. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita pantau bagaimana aktivitas Gunung Lewotobi dan juga kondisi para pengungsi saat ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur. Citos, untuk saat ini tercatat kemarin ada 13.000 lebih pengungsi yang berada di 8 titik posko pengungsian. Lalu seperti apa kondisinya saat ini dan bagaimana bantuan yang telah diberikan kepada para pengungsi? Dan juga saudara, memang posko pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur hingga saat ini terdapat 8 posko, dan di situ memang terdapat 13.000 pengungsi yang sejak hari pertama memang sudah mengungsikan diri di pengungsian mandiri, kemudian ditarik oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur agar kebutuhan mereka terlayani dengan baik. Sampai saat ini Juno, memang kebutuhan para pengungsi kami memantau bahwa semakin hari semakin berangsur kebutuhan mereka ini terlayani oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama kementerian-kementerian terkait dan juga BNPB, termasuk juga bantuan-bantuan dari TNI Polri yang memang terus berdatangan
serta bantuan dari pihak-pihak ketiga. Namun kami memantau hingga siang tadi memang masyarakat masih mengeluhkan soal ketersediaan air bersih dan ketersediaan NCK yang memang belum begitu banyak, sehingga masyarakat kesulitan untuk mengakses air bersih, termasuk untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci pakaian, dan juga untuk kebutuhan di NCK. Karena itu diharapkan pemerintah bisa memperhatikan dua hal yang sangat krusial ini, agar kebutuhan masyarakat juga semakin hari semakin terpenuhi. Sementara untuk kondisi gunung sendiri, Juno dan juga saudara, sampai siang hari ini pihak PVMBG melaporkan bahwa masih terjadi erupsi terus-menerus, di mana ketinggian kolom abu mencapai 1.000 hingga 1.500 dan condong ke arah barat, di mana arah barat ini mengarah ke Kabupaten Sika dan kabupaten-kabupaten lain hingga ke Kabupaten Manggarai Barat atau Kota Labuan Bajo, sehingga aktivitas erupsi dari Gunung Lewotobi laki-laki ini mengganggu penerbangan di beberapa kabupaten yang memiliki bandara. Juno. Ya, Citos, untuk saat ini pukul berapa nanti rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi para pengungsi? Untuk rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sendiri, tadi kami memantau bahwa pukul 11 tadi Wakil Presiden telah mendarat di bandara di Kota Larantuka, dan sementara Wakil Presiden bersama rombongan akan langsung menuju ke posko pengungsian di Desa Kobasoma di tempat saya melaporkan ini, dan rencananya akan makan siang bersama para pengungsi. Selain itu Wakil Presiden juga akan mengunjungi bayi yang kemarin sudah dilahirkan oleh salah satu pengungsi di sini yang diberi nama oleh Gibran. Tadi kami mendapat informasi dari Pas Pampres bahwa Bapak Wakil Presiden ini tertarik untuk melihat secara langsung kondisi bayi Gibran tersebut. Selain itu, Wakil Presiden juga akan meninjau beberapa posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur, seperti posko di Desa Konga dan juga di Desa Putobi. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Citos Natun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saudara Bahlil Lahadalia merespon keputusan Universitas Indonesia yang menangguhkan kelulusan doktoralnya. Bahlil mengaku belum mengetahui keputusan Universitas Indonesia yang menangguhkan kelulusan doktoralnya. Bahlil menyebut keputusan Universitas Indonesia bukan menangguhkan, namun karena wisudanya baru digelar akhir tahun. Bahlil bilang masih ada proses perbaikan dari disertasi yang ia buat setelah ujian terbuka dilakukan. Saya belum tahu isinya ya, tapi yang jelas bahwa kalau rekomendasinya mungkin sudah dapat, saya sudah dapat. Di situ yang saya pahami bukan ditangguhkan, tapi memang wisuda saya itu harusnya di Desember. Dan saya kan dinyatakan lulus itu kan setelah yudisium, dan yudisium saya kan Desember. Kalau kemarin disertasi saya itu setelah disertasi kan ada perbaikan disertasi. Jadi setelah perbaikan disertasi baru dinyatakan selesai. Lebih rincinya nanti tanya di UI aja ya. Dalam siaran pers Universitas Indonesia menangguhkan kelulusan Dr. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, mahasiswa program Dr. S3 SKSK, mengikuti peraturan Rektor nomor 26 tahun 2022. Setelah menangguhkan kelulusan Bahlil, Universitas Indonesia akan melakukan sidang etik terhadap potensi pelanggaran dalam proses bimbingan mahasiswa program doktor di SKSK. Bahlil mendapat gelar doktor usai dinyatakan lulus dalam sidang terbuka promosi doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia pada 16 November 2024 lalu. Bahlil mengangkat isu hilirisasi komoditas nikel dalam disertasinya yang berjudul Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Kelanjutan di Indonesia. Gelar Dr. Bahlil menjadi polemik, salah satunya karena ia tercatat lulus dari jenjang S3 dalam kurun waktu 1 tahun 8 bulan.
Dari laman resmi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, Bahlil tercatat masuk UI sebagai mahasiswa doktoral pada 13 Februari 2023. Kalau secara langsung tidak ya, tetapi bagi kami itu adalah semangat yang baik. Ya, pemerintahan ini ingin mendengarkan semua, ya, membuka sekat-sekat ya, komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung. Ya. Seluruh mekanisme kita coba jajaki ya, melalui struktur kementerian kita mempererat komunikasi. Ya. Sebagaimana beliau sampaikan bahwa kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu, karena beban atau masalah masyarakat itu tidak direspon dengan cepat itu. Jadi saya kira semangatnya bagus sekali. Tapi sebetulnya itu idenya awalnya datang dari Mas Wapres atau ada arahan juga dari Pak Prabowo untuk coba dibuka posko pengaduan ini, bisa kita dengar. Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres ya bentuknya, tetapi bahwa semangatnya, komitmennya itu menjadi semangat kita bersama-sama. Ya, pemerintahan Prabowo Gibran ini. Mas Pras, ini ngomongin soal pilkada, ada usulan terkait hari libur dulu pertama ini. Itu apakah sudah ada koordinasi untuk dengan antar kementerian gitu untuk hari libur di pilkada ini? Pengennya libur apa enggak ini? Ya, kita enggak libur. Kerja Mas. Kalau libur untuk wartawan terus terang memang saya belum koordinasikan. Tapi kalau libur nasional kami sudah koordinasi. Hari ini juga sudah dikirimkan surat dari KPU ya, yang sebagaimana di Halim pernah saya sampaikan juga, karena ini kan baru pertama kali juga ya, baru pertama kali pilkada serentak seluruh provinsi dan kabupaten gitu. Ya memang secara peraturan perundang-undangan memang mestinya itu menjadi hari libur nasional gitu. Jadi mohon izin ditunggu, hari ini surat dari KPU masuk, nanti segera setelah Bapak Presiden kembali maka akan diputuskan ini menjadi hari libur nasional. Nanti dikasih waktu ya. Jawab dan dua waktu kompas satu aja. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, bersama saya Adistela Rasati. Saudara, hari ini Komisi 13 DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak di rumah tahanan Salemba setelah adanya kasus 7 tahanan yang kabur. Yang Anda saksikan ini adalah visual dari juru kamera Ricky Sultana yang menampilkan bahwa adanya rombongan Komisi 13 DPR RI yang akan masuk ke dalam rumah tahanan Salemba untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi dan juga situasi di rumah tahanan Salemba setelah adanya 7 tahanan yang kabur pada hari Selasa dini hari. Saudara, terlihat ada Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya, bersama dengan rombongan atau anggota dari Komisi 13 DPR RI lainnya. Dan ini adalah gambar di dalam rumah tahanan Salemba, di mana tadi Komisi 13 DPR RI sudah melakukan inspeksi mendadak dan ada beberapa catatan yang kemudian dicatat oleh Komisi 13 DPR RI usai melakukan inspeksi mendadak atau sidak di rumah tahanan Salemba setelah adanya kasus 7 tahanan yang kabur. Ketujuh tahanan yang kabur merupakan 3 narapidana dan 4 tahanan. Komisi 13 DPR RI juga mempertanyakan mengapa ke-7 tahanan yang terdiri dari 3 napi dan 4 tahanan ini bisa berada di dalam satu sel, dan sejak kapan ke-7
orang ini berada di dalam satu sel karena seperti yang kita tahu, ketujuh orang yang kabur ini mempunyai profiling yang sama dari 3 napi dan 4 tahanan dari kasus narkoba. Dan dari informasi yang kami dapatkan dari Ketua Komisi 13 DPR RI yang sudah menggelar keterangan resmi usai melakukan sidak bahwa ditemukan memang adanya CCTV yang tidak aktif di lokasi belakang rumah tahanan Salemba dan menyebabkan blind spot. Namun Ketua Komisi 13 DPR RI Willy Aditya juga sudah menyatakan bahwa CCTV tersebut sudah diperbaiki setelah adanya berita acara pemeriksaan atau BAP yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian sendiri sampai saat ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi di mana ke-7 tahanan tersebut kabur, tepatnya di rumah tahanan Salemba. Ada catatan lain yang juga kemudian dikritisi oleh Ketua Komisi 13 DPR RI, di mana salah satunya adalah siapa saja yang bertugas atau petugas jaga piket selama seminggu terakhir sebelum ke-7 tahanan tersebut kabur dari rutan Salemba, termasuk juga rekaman CCTV seminggu terakhir sebelum ke-7 tahanan tersebut kabur. Terkait dengan adanya isu atau kabar memang rumah tahanan Salemba over capacity atau melebihi kapasitas dari yang seharusnya, memang Ketua Komisi 13 DPR RI mengatakan bahwa rumah tahanan Salemba ini kapasitasnya hanya 1.500 tapi dihuni oleh 3.000 orang, saudara. Dan ini adalah visual di mana Ketua Komisi 13 DPR RI bersama dengan rombongan dari DPR memasuki wilayah Blok S, di mana diduga salah satunya adalah lokasi rumah ke-7 tahanan tersebut kabur. 7 tahanan kabur ini berada di Blok S, kamar 16, saudara. Dan ke-7 orang ini diketahui kabur pada Rabu pagi atau diduga kabur pada Selasa dini hari setelah adanya serah terima jaga dari petugas piket malam kepada petugas piket pagi pada hari Rabu. Dan ke-7 tahanan ini kabur melewati tralis kamar mandi yang dirusak, lanjut masuk ke dalam gorong-gorong yang mengarah keluar dari rumah tahanan Salemba, saudara. Dan rencananya Komisi 13 DPR RI ini akan membentuk panja yang sebelumnya akan dirapatkan dulu kepada pimpinan pada hari Senin pekan depan untuk melakukan reformasi terhadap pemasyarakatan, saudara. Sampai saat ini polisi masih terus melakukan pengejaran terhadap 7 tahanan yang kabur. Ke-7 tahanan yang kabur ini adalah 3 napi dan 4 tahanan dengan kasus serupa, yakni kasus narkoba. Informasi lebih lengkap terkait dengan inspeksi mendadak atau sidak yang sudah dilakukan oleh Komisi 13 DPR RI terkait dengan kasus 7 tahanan yang kabur di rumah tahanan Salemba. Lebih lengkapnya dan laporan langsungnya akan kami hadirkan dalam program Kompas Siang sesaat lagi. Saya Adistila Rasati berterima kasih telah menyaksikan Breaking News Kompas TV. Sampai jumpa. Aku approve, aku approve.
Pasca kaburnya 7 tahanan rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat, polisi masih melakukan pencarian. Sebelumnya, olah TKP digelar untuk mengetahui jalur perlarian para tahanan. Nanti pimpinan jelasin. Ya, kayak jalur mana aja, Pak? Nanti pimpinan jelasin. Sementara itu, menanggapi kaburnya 7 narapidana dan tahanan narkoba di rumah tahanan Salemba, Jakarta Pusat, DPR berencana membentuk Panitia Kerja atau Panja Pemasyarakatan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyebut, Panja akan dibentuk setelah mendapat masukan berbagai pihak atas masalah pembinaan tahanan dan narapidana. Iya, kita sudah mendengar itu dan kami sudah dalam trajektori ingin membuat Panja Pemasyarakatan khusus untuk pengawasan. Tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas ya. Kita ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif. Bagaimana Panja ini lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi tentunya karena Komisi 13 ini kan basisnya adalah reformasi hukum. Untuk mempermudah pencarian para tahanan, polisi telah merilis identitas dan wajah ke-7 tahanan. Tim Liputan, Kompas TV. Mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif, quote-unquote diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Jadi loncat itu, terus di sana blank spot. Nah, tadi kita juga sempat masuk ke dalam, ternyata sudah diperbaiki itu setelah di BAP oleh polisi. Dan dengan BNN juga. Tentu habis ini kami juga akan berkoordinasi dengan polisi dan BNN dengan membentuk Panja Pemasyarakatan. Ini menjadi titik poin berangkatnya, ini menjadi trigger saja, tapi kita tidak hanya berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan rutan yang hanya di Salemba saja, tapi ini menjadi benar-benar titik berangkatnya. Yang kemudian kita tadi meminta CCTV selama seminggu, bahkan rekam jejak kapan mereka mulai satu sel ini, yang 7 orang ini. Nah, tapi ini menjadi materi yang akan kita dalami di dalam Panja, teman-teman semua. Nah, yang piket juga sama, siapa yang piket hari itu, dan yang piket seminggu sebelumnya. Nah, karutannya nanti kita minta alasan cutinya apa, kapan mengajukan cutinya. Tapi kan ini materi-materi pendalaman yang nanti akan, spiritnya kita sama, bahkan Pak Ambek juga sama. Kita akan membentuk Panja untuk kemudian reformasi pemasyarakatan. Ini menjadi spirit kami di Komisi 13 dan Kementerian Impas, dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas, tajam ke bawah, tapi ke semua lini. Gitu teman-teman, cukup. Kalau dari
kira-kira pegawai lapas gitu kan. Ini pas banget gitu soalnya Bang kalau kita lihat. Ini saat tahanan kabur, CCTV rusak, terus juga kalapas cuti. Ini apakah mungkin ada dugaan indikasi kerjasama juga dengan orang dalam? Iya, itu yang akan kita panggil, Jihan. Mereka semua akan kita panggil nanti, termasuk kalapas yang dinonaktifkan, untuk kita minta keterangan. Jadi semua pihak kita minta keterangan, kita minta juga polisi, BNN. Jadi karena ini kan sudah berulang ya. Nah, ini bukan perkara yang lari ini ya, kan sudah berulang kali mengalami masalah hal yang sama. Tentu kita pengen mendapatkan masukan secara jauh lebih detail, dan syukurnya tadi pihak Rutan Salemba kooperatif, Dirjennya juga kooperatif, dan kementerian juga kooperatif. Kita minta semua dokumennya untuk kemudian kita bahas dalam panja, Jihan. Iya, nanti akan ada pemeriksaan lebih dalam terkait dengan 7 tahanan yang kabur di rutan kelas 1 atau kelas A Salemba, Jakarta Pusat. Komisi 13 DPR hari ini menyidak ke rutan Salemba, Jakarta Pusat. Sidak kali ini dilakukan untuk menelusuri peristiwa kaburnya ke-7 tahanan rutan Salemba. DPR menilai banyak hal yang ingin dilihat langsung terkait dengan penyebab tahanan kabur dari rutan Salemba. DPR juga ingin mengecek seperti apa daya tampung dan kelayakan standar pengamanan pelaksanaan di rutan. Sebelumnya, 7 tahanan kasus narkoba melarikan diri dengan cara menjebol teralis kamar mereka yang berada di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. DPR berencana membuat panja pemasyarakatan pasca kaburnya 7 tahanan di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. DPR menduga ada pihak yang membantu para napi untuk melarikan diri. Tujuh tahanan dan narapidana melarikan diri dari rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Mereka kabur dengan membobol teralis kamar mandi rutan dan keluar masuk melalui gorong-gorong saluran air. Peristiwa itu terjadi saat jam pergantian petugas jaga. Kanwil Hukum dan HAM menjelaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk ada tidaknya bantuan dari petugas kepada para napi yang kabur. Ada 7 orang warga binaan rutan kelas 1 Salemba atau rutan kelas 1 Jakarta Pusat yang kabur, yang diduga tadi estimasi waktunya itu sekitar pukul ketahuannya itu pukul 7.50 sekian menit. Itu pada saat dilakukan serah terima jaga, baru masuk ke gorong-gorong, dan gorong-gorong itu sepertinya sudah lama, sudah beberapa waktu lah terpotong, sehingga mereka itu bisa dengan lancar sampai ke pintu atau ujung gorong-gorong yang bersebelahan dengan Mitra 10. Yang dalam perjalanan ini sedang pendalaman atau penelusuran. Apakah seperti yang kami sampaikan tadi di awal, apakah ada bantuan dari pihak luar termasuk dari pihak kita. Menanggapi kasus ini, DPR berencana membentuk panitia kerja atau panja pemasyarakatan. Ketua Komisi 13, Willy Aditya menyebut panja akan dibentuk setelah mendapat masukan dari berbagai pihak atas masalah pembinaan tahanan dan narapidana. Ya, kita sudah mendengar itu, dan kami sudah dalam trajektori ingin membuat panja pemasyarakatan khusus untuk pengawasan, tapi tidak hanya dalam perspektif kapasitas ya. Kita ingin pendekatannya yang jauh lebih integratif. Bagaimana panja ini lebih berfungsi untuk melihat dan berkoordinasi tentunya, karena Komisi 13 ini kan basisnya adalah reformasi hukum. DPR juga menyayangkan lapas kelas 1 Salemba bisa kecolongan dengan kaburnya tahanan. DPR menduga peristiwa kaburnya 7 napi ini melibatkan orang dalam atau oknum petugas lapas. Ada napi yang bisa meloloskan diri, melarikan diri dari lembaga pemasyarakatan seperti ini,
ya kemungkinan besar pasti ada pihak yang terlibat, baik itu dari dalam atau dari luar atau kerjasama antara dalam dan luar gitu. Karena ya kalau kita perhatikan di lembaga pemasyarakatan itu kan ya mereka tidak punya alat-alat yang bisa digunakan. Apalagi ini kan teralis besi gitu. Bagaimana mungkin bisa menjebol dengan tangan manusia biasa bisa menjebol teralis besi itu hal yang mustahil gitu. Tim Inafis Polres Metro Jakarta Pusat beserta tim reserse kriminal Polsek Cempaka Putih sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jalur pelarian ketujuh tahanan itu. Namun petugas enggan membeberkan lebih detail tentang jalur pelarian yang diduga dilalui para tahanan. Polisi juga sudah merilis identitas dan wajah ketujuh tahanan untuk mempermudah petugas dalam pencarian. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini kita sapa jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Renata, untuk saat ini bagaimana sidak yang dilakukan oleh Komisi 13 DPR dan apa saja temuan dari Komisi 13 DPR di sana? Iya Juno, yang dapat kami informasikan sampai saat ini memang sidak sudah selesai. Anggota Komisi 13 sudah bertolak dari Rutan kelas 1A Salemba. Terkait dengan apa saja yang kemudian ditemukan oleh anggota Komisi 3 seusai menyidak Rutan kelas 1A Salemba ini, tentu ada beberapa catatan. Yang pertama, disayangkan karena dari 7 orang yang berhasil kabur ini, pembagiannya ada 3 napi dan 4 tahanan yang sama-sama merupakan tahanan dari kasus narkoba. Sehingga ini yang disayangkan. Pihak anggota Komisi 13 DPR juga ini mempertanyakan kenapa ketujuh tahanan ini bisa ditahan bersama-sama, kemudian sejak kapan. Ini yang kemudian dari pihak Komisi 13 DPR sedang meminta rekaman CCTV selama seminggu untuk kemudian menelusuri jejak dari para tahanan ini bisa berada dalam satu sel yang sama. Kemudian juga dari hasil sidak ditemukan oleh anggota Komisi 13 bahwa CCTV ini tidak berfungsi di bagian belakang gedung Rutan Salemba. Namun CCTV tersebut sudah berfungsi kembali, ini sudah difungsikan kembali usai dilakukan BAP oleh pihak kepolisian. Tentu Juno, ini yang sangat disayangkan karena CCTV inilah yang bisa membantu petugas dari Rutan Salemba untuk menjaga ketertiban di dalam lapas untuk mencegah adanya tahanan narapidana yang kabur dari rutan. Kemudian yang kami catat juga ini terkait dengan over capacity. Jadi di Rutan kelas 1A Salemba ini ternyata juga mengalami over capacity atau kelebihan tahanan yang seharusnya untuk kapasitasnya ini hanya 1.500, namun 2 kali lipat. Sampai saat ini jumlahnya 3.000 tahanan. Jadi ini juga yang menjadi catatan dari pihak Komisi 13 untuk kemudian mencarikan solusi untuk menyelesaikan isu over capacity ini. Karena kita tahu Juno dan juga saudara, isu over capacity atau kelebihan kapasitas ini bukan hal baru, ini sudah terjadi begitu lama di Indonesia. Lebih lengkapnya mengenai temuan dari Komisi 13 dalam melakukan sidak pada pagi hari tadi, mari kita dengarkan keterangan dari Ketua Komisi 13 Willy Aditya berikut ini. Diperiksa oleh pihak lapas sendiri untuk kemudian didalami beberapa hal. Satu, tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan.
Iya Juno, selain itu juga tadi dalam keterangannya Ketua Komisi 13 DPR Willy Aditya mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan pihak lain. Namun tentu tidak boleh berandai-andai, tidak boleh berandai-andai begitu ya Juno dan juga saudara. Masih ditunggu penyelidikan dari pihak kepolisian terkait bagaimana kemudian 7 tahanan ini bisa kabur dari rutan Salemba. Kemudian juga Komisi 13 ini berencana untuk mengadakan rapat pimpinan terlebih dahulu. Rencananya akan diadakan hari Senin dan setelah itu baru Komisi 13 ini akan mengadakan rapat dengan mitranya yakni Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tentu ini masih berkaitan juga dengan rencana pembentukan panitia kerja pemasyarakatan seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi 13 Willy Aditya bahwa ini hanyalah trigger begitu ya untuk kemudian bagaimana Komisi 13 ini akan bersama-sama berkoordinasi dengan mitra terkait untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. Jadi masih kita tunggu apa saja solusi yang akan digodok oleh Komisi 13, tapi yang pasti memang ini berkaitan dengan manajemen, kemudian juga dengan SOP dari lapas ataupun rutan, kemudian dari segi sumber daya manusianya atau petugas yang berjaga. Karena tadi yang sudah disampaikan adanya indikasi keterlibatan pihak lain dari dalam maupun luar, kemudian juga masalah over capacity yang akhirnya membuat para petugas ini kesulitan untuk menjaga ketertiban ataupun keamanan di sekitar rutan. Demikian, Jun. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dari Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Great honor. I'll just meet with my son. Meet my son, Hunter. President, how are you, sir? Honored to meet you. How are you, sir? Thank you very much for receiving me. Yeah, I'll see you. Nice to meet you. Who's that? To mark an important anniversary, 75 years of diplomatic relationship with Indonesia and the United States. 75 years. I'm proud that He's a graduate of Norwich. My cabinet secretary. Good to see you, man. Thank you. Panglima TNI Saudara Jenderal Agus Subianto mengunjungi pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Posko Desa Lewolaga dan juga Posko Desa Kobasoma. Rencananya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mengunjungi lokasi pengungsian pada Kamis besok. Panglima TNI memastikan semua kebutuhan pengungsi mulai dari makanan, minuman, fasilitas tidur, kebutuhan air bersih dan juga MCK serta kesehatan ini terlayani dengan baik. Panglima TNI juga memberikan bantuan sembako dan obat-obatan bagi para pengungsi. Selain itu, Jenderal Agus Subianto juga mengecek bagaimana kesiapan jelang kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke lokasi pengungsian. Masalah setelah tentara ungkap dan sebagian besar masyarakat siap untuk pindah ke lokasi ke tempat yang sudah disiapkan pemerintah. Terkait kunjungan Pak Pres besok, keamanan sudah kita siapkan dengan baik. Lalu bagaimana kondisi terkini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Citos Natun di Flores Timur. Selamat malam Citos, kondisi pengungsi dan kondisi erupsi seperti apa saat ini dan bagaimana rencana kunjungan Wapres Gibran esok hari? Selamat malam Yasser dan juga saudara, memang untuk kondisi terkini gunung dapat saya laporkan bahwa sampai sore tadi memang gunung masih terus mengalami erupsi terus-menerus, di mana gunung mengeluarkan abu vulkanik yang cukup tebal dan juga lontaran lava pijar juga masih terlihat dari mulut kawah gunung. Dan sampai saat ini Yasser dan juga saudara, pihak PVMBG tengah
melakukan evaluasi dan rapat bersama dengan para stakeholder terkait dan kementerian-kementerian terkait di Kota Larantuka untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi pada gunung sejak erupsi tanggal 3 kemarin, karena sejak tadi malam memang aktivitas gunung cukup tinggi sehingga para relawan dan juga para petugas PVMBG harus meninggalkan posko yang diakibatkan karena memang aktivitas cukup tinggi. Dan sampai saat ini Yaser dan juga saudara, status Gunung Ilelewotobi laki-laki masih berada pada level 4 awas, dan masyarakat dihimbau untuk tidak pulang kembali ke rumah karena memang sampai saat ini masyarakat yang berada di sekitar kawah lereng gunung, khususnya yang berada dalam radius 7 hingga 9 km memang sudah diungsikan di 8 posko yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Flores Timur. Dan sampai saat ini jumlah pengungsi yang terdata di BPBD Kabupaten Flores Timur sejumlah 13.000 lebih pengungsi, dan sampai saat ini tadi kami melihat bahwa petugas tim SAR gabungan dan juga Brimob dari Mamere telah menjemput ribuan, kurang lebih 2.000 pengungsi yang masih berada di Kabupaten Sika untuk dibawa kembali ke Kabupaten Flores Timur guna penanganan dan pelayanan kepada mereka yang lebih baik. Dan sampai saat ini kami mengupdate kembali soal rencana kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang dijadwalkan Wakil Presiden akan tiba di Kabupaten Flores Timur pada pukul 11:05 waktu Indonesia Tengah, dan Wakil Presiden sendiri akan mengunjungi korban-korban luka yang berada di Rumah Sakit Larantuka. Kemudian Wakil Presiden juga akan langsung menuju ke 2 posko pengungsian yang berada di Desa Lewoingu, tepatnya di SD di Eputobi, dan juga Wakil Presiden dijadwalkan akan makan siang bersama dengan para pengungsi yang berada di posko Desa Kobasoma. Nah, memang para warga begitu antusias untuk menanti kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karena itu masyarakat juga diminta mulai besok mulai mempersiapkan diri, dan petugas keamanan TNI Polri juga telah bersiap siaga di beberapa titik dan juga posko-posko yang sudah disiapkan, sehingga kegiatan kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming sendiri akan berjalan dengan baik pada besok nanti. Ya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Citos Natun atas informasinya terkait dengan rencana kunjungan Wapres Gibran Rakabuming Raka ke posko pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dari 10 jam, Gunung Lewotobi laki-laki masih terus mengalami erupsi. Erupsi disertai dentuman yang terdengar hingga ke wilayah Kabupaten Sika. Hingga Rabu sore, Gunung Lewotobi laki-laki masih mengeluarkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat. Meningkatnya aktivitas vulkanik juga membuat tim PVMBG mulai meninggalkan pos pengamatan, dan warga yang tinggal di perbatasan telah dievakuasi oleh Pemkab Sika. Lima bandara di Nusa Tenggara Timur ditutup dampak erupsi Gunung Lewotobi. Bandara terdampak abu vulkanik dari Lewotobi. Bandara yang ditutup adalah Bandara Frans Seda Maumere, Bandara Frans Sales Lega Ruteng, Bandara Haji Hasan Ende, Bandara Lede Kalumbang Tambolaka, dan Bandara Komodo di Labuan Bajo. Tidak hanya itu, rute penerbangan dari Bandara El Tari Kupang ke sejumlah bandara di NTT juga mengalami pembatalan. Tak hanya di Nusa Tenggara Timur, dampak abu vulkanik dari erupsi Gunung Lewotobi laki-laki juga menyebabkan 32 penerbangan di Bandara Internasional Lombok dibatalkan. Sejumlah maskapai penerbangan menyatakan untuk membatalkan penerbangan karena khawatir pada keselamatan penumpang. Akibat pembatalan jadwal penerbangan ini, lebih dari 6.500 penumpang kecewa dan terpaksa menjadwal ulang penerbangan, bahkan membeli ulang tiket pesawat. Sampai dengan pukul
12 tadi ada sekitar 32 penerbangan dari dan menuju Lombok yang membatalkan penerbangannya. Karena memang situasi seperti ini bisa terjadi suatu waktu ya, nggak bisa dijamin besok situasi sudah baik atau belum. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Para menteri, jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Ya, jelas Bapak. Baik, yang saya hormati Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Sosial, Mensesnek, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Panglima TNI, Kapolri yang saya hormati, Kepala BNPB, dan bersama saya ada Menteri Luar Negeri dan Sekretaris Kabinet. Terima kasih saudara-saudara. Jam berapa di Jakarta sekarang? 10 malam? 22, oke. Terima kasih. Saya mengumpulkan saudara-saudara. Saya ingin diberi update bagaimana tentang keadaan bencana di Gunung Lewotobi, laki-laki di Flores Timur, NTT. Mohon saya diberi update. Silakan. Mungkin terima kasih Bapak Presiden. Tadi pagi kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dipimpin oleh Bapak Wapres, dan sejak erupsi tanggal 3 dini hari yang lalu, BNPB, Kemensos, TNI, Polri, Pemda juga telah langsung melakukan penyelamatan dan evakuasi warga, dan saat ini sudah ada lebih dari 13.000 warga yang